Prof. Nirpito, Kung Alwi, kemudian Ibu Tarigan, yang tidak pernah henti-hentinya dengan sangat setia mendampingi kita dan menjadi penegak di dalam kita berkooperasi secara ideologis. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai bersama-sama seluruhnya, seluruh ketua Dikupinda, dan Bapak Ibu para pengurus Dikupinwil yang hari ini hadir pada kesempatan sekarang ini, matur nuwun sangat. Kita ini adalah orang-orang memang pejuang sejati yang dari waktu ke waktu terus berjuang tanpa henti untuk mencari kebenaran dan kesejatian di dalam berkooperasi. Kita pernah berjuang bersama-sama di tahun 2013 dengan menciar dari Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 dan alhamdulillah berhasil. Kemudian hari ini kita masih juga harus berjuang untuk menegakkan Dekopin yang kita cintai ini menjadi Dekopin yang betul-betul menghormati kewibawaan pemerintah dan kewibawaan presiden sebagai yang memberikan perlindungan pada Dekopin berupa Kepres di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bahwa selama ini telah kita ikuti bersama-sama, Kepres itu menjadi landasan hukum dari kita semua di dalam berkooperasi, di dalam menggerakkan gerakan kooperasi yang bernama Dekopin sampai dengan jajarannya ke bawah ini. Dan kali ini Kepres ini diuji oleh gerakan kooperasi sendiri untuk dilanggar. Diujinya untuk dilanggar, begitu. Ketika kita munas di Makassar. Nah, untuk itu saya sebagai ketua umum yang penjenengan semua pilih di sana. Jawa Timur adalah provinsi yang luar biasa. Provinsi yang paling punya peranan besar dalam upaya untuk mendudukkan kebenaran pada porsinya dan meletakkan kesejatian berkooperasi pada prinsipnya. Sehingga saya bisa menjadi ketua umum Dekopin ini berkat kawan-kawan Jawa Timur yang sebenarnya menurut saya blessing in disguise kehadiran saya di situ. Karena tidak ada bekal dan tidak ada acara ingin jadi ketua umum Dekopin, tapi Tuhan memberikan jalan, Allah memberikan jalan berupa jalan seperti itu, yang penyenengan juga sendiri yang memberikan kepada kami, kepada saya utamanya, untuk kemudian melalui jalan itu bersama-sama dengan penyenengan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Sekjen, Pak Sarjono Amsan, dan juga Mas Dayan, Mas Imam, atau juga sebagai tim yang luar biasa dari Prof. Adel, yang hari ini solid kita bersama-sama di medan pertempuran ini. Juga kepada Pak Aji, kalau sudah masuk, beliau juga mengorbankan dirinya untuk bersama-sama dengan kita dengan tujuan untuk bisa berkooperasi yang baik dan benar sesuai dengan keinginan kita bersama-sama. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan laporan perkembangan terkini dari apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, untuk keadaan bagaimana yang namanya peran pemerintah di dalam memberikan keputusan terkait dengan dualisme Dekopin ini, pemerintah sudah mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berupa pendapat hukum, di mana di dalam poin-poin pendapat hukum itu menyatakan bahwa kepemimpinan Dr. Sri Untari Bisawarna adalah kepemimpinan yang tepat dan benar sesuai dengan Kepres 6 tahun 2011. Sementara Nurdin Halid di sana dituliskan sebagai pihak yang melanggar tidak taat pada Kepres. Nah, dengan pendapat hukum ini, dulu saat kita menuntut pemerintah harus berpihak, pemerintah yang mengurus bidang hukum sudah berpihak ke kita, yaitu dengan mengeluarkan pendapat hukum melalui Dirjen PP yang ada di Kemenkumham. Dirjen PP tidak bertindak sendirian, tetapi sudah satu koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Nah, oleh karena itu maka apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen PP berupa pendapat hukum itu menurut peraturan administrasi negara sudah sah adanya. Namun demikian, kawan-kawan kita yang menyayangi kita masih memberikan sebuah forum besar, yaitu berupa diskusi pakar, FGD pakar yang kemarin di Jember, yang di sana ada 10 pakar yang sebagai narasumber
Mereka adalah para guru besar, para dosen, para peneliti, para kepala pusat pengkajian, ada dari Puskapsi, ada dari Pukat UGM, dan ada dari Udayana, yang semuanya memberikan sebuah pendapat dan pandangan hukum yang sangat baik. Kami mendengarkan selama 2 hari bagaimana 10 narasumber tersebut menyampaikan gagasan-gagasan dan telaah pemikirannya atas pendapat hukum Dirjen PP. Memang sangat cepat karena kita sudah berusaha berbulan-bulan, tapi terkena COVID, kemudian terjadilah pemanggilan mediasi. Kami sudah 2 kali mediasi itu. Mediasi pertama sebelum COVID, kita datang, saya bersama dengan tim Jakarta datang, mereka hanya mewakilkan kepada Agung, Sukri, dan Raliansen. Maka di sana saya memang tidak mau bicara, saya minta yang bicara adalah Pak Sekjen dan Pak Kahar kita. Yang kedua dilakukan mediasi di tanggal 2 Juli. 2 Juli kemarin itu. Saya dan Nurdin Halid saja yang dipanggil, diundang, dimediasi oleh Pak Menkop. Prinsipnya Pak Menkop mengatakan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita diminta untuk rekonsiliasi. Saya ditanya, Bu Untari siap rekonsiliasi? Siap saja, tapi dengan syarat, saya bilang gitu. Dia juga bilang siap. Akhirnya kami saling ditanya. Nah, kemudian sesuai dengan hasil pembicaraan dengan kawan-kawan semua, rekonsiliasi it's okay asal saya tetap jadi ketua umum. Kalau saya tidak jadi ketua umum, namanya bukan rekonsiliasi itu. Nah, akhirnya kita tawarkan kepada Nurdin Halid, tawaran kita adalah, oke, rekonsiliasi dan kita jadikan ketua pengawas. Dia menolak. Lalu kemudian tawaran dia adalah, dia oke rekonsiliasi dan dia minta saya jadi kahar, ketua harian. Nah, saya bilang, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab sekarang, karena saya ini bukan kepala, tapi saya ini ketua. Karena kami adalah Dewan Pimpinan. Jadi di Kupin ini Dewan Pimpinan. Maka sifatnya kolektif kolegial, jadi akan saya putuskan bersama dengan semua pengurus harian. Dan pengurus paripurna yang ada. Akhirnya dibicarakan, beberapa hari saya minta waktu 1 minggu Pak Menteri, untuk menjawab ini. Nah, selesai itu Nurdin Halid pulang dulu, saya masih bicara dengan Pak Menteri. Pak Menteri itu sesungguhnya pengen saya jadi kaharnya Nurdin Halid. Karena Pak Menteri kan nggak ngerti bagaimana dinamika dan ketentuan hukum administrasi negaranya di situ. Maka pengennya secara politis saja berdamai dengan Nurdin Halid, dan kemudian saya akan difasilitasi dengan APBN, dan setelah itu nanti maka saya diminta untuk bisa membuat Nurdin Halid nanti bisa tidak di situ lagi. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kita tawarkan. Karena apa? Karena kalau saya menjadi ketua dari Nurdin Halid, sama-sama kita akhirnya melanggar aturan. Itu yang oleh teman-teman dan para sesepuh ini dijaga betul, untuk kita ini betul-betul sesuai dengan aturan. Maka saya pulang, lalu kita bermusyawarah, akhirnya kita membuat surat resmi kita sampaikan, sebelum kami ke Pak Menkop tanggal 10 Juli, tanggal 9 saya berangkat ke Jakarta, tanggal 10 pagi saya, Pak Sarjono, Pak Aji, dan Mas Robi, untuk datang ke tempat Dirjen Kemenkumham, Dirjen PP. Sampai di sana kami tanyakan bagaimana nasib surat kita, dan beliau katakan, Pak Untari, tolong untuk yang surat menuju Kemenkop tolong dicari dulu, nanti saya akan jawab, katanya begitu. Karena ternyata ada 2 surat dari kita dan surat dari Kemenkop untuk minta pendapat hukum. Nah, ternyata setelah kami keluar, kemudian di jalan beliaunya lari-lari mencari saya. Saya kembali, ditunjukkan sebuah konsep, ini apa Pak Dirjen? Oh, ini konsep surat Mbak, ini gini. Kalau gitu bagaimana kalau kita bersama-sama lagi? Oh iya, masih ada, masih. Saya ambil, saya panggil Pak Sekjen dan Pak Aji serta Mas Robi, lalu kita diajak ke atas lagi untuk membicarakan tentang poin-poin tentang pendapat hukum itu. Alhamdulillah, akhirnya dengan proses beberapa waktu, kita diberikan kesempatan untuk munculnya pendapat hukum itu. Saya di situ bersama Pak Kahar dan Pak Sekjen sujud syukur di ruangannya Pak Dirjen PP. Karena memang dengan pendapat hukum itu membuat kita punya legacy, yaitu bahwa kita dianggap hukum yang tepat dan benar. Dari pendapat hukum itu kemudian kami bawa ke Kemenkop, surat jawaban kepada Kemenkop itu kami lampiri pendapat hukum itu.
Yang terima adalah Prof. Ruli Sesmenkop dan Pak Ruli Deputi Kelembagaan. Lalu beliau menyampaikan pada saya, Bu Untari, kami sebelum ini nanti putus, kami tidak ikut HUT-nya Ibu, juga tidak ikut HUT-nya Pak Nurdin Halid. Monggo Prof, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Diikuti atau tidak diikuti, kami akan tetap jalan, karena ini memang dunia kami. Saya bilang begitu. Nah, sebelum tanggal 10, setelah tanggal 10 itu, kemudian besoknya, tanggal 11 kita melaksanakan upacara tabur bunga, nyekar di makamnya Bung Hatta. Teman-teman yang hadir kira-kira sebelumnya sepertinya sekitar 100 orang. Tapi diteleponi Pak Nakhrawi, Ketua DKI, Ketua Dekupin DKI, supaya mereka nggak hadir. Sehingga yang hadir sekitar 30-50 orang, tapi suasana khidmat, dan kemudian keluarga Bung Hatta hadir, Ibu Halida dan Ibu Mayutia. Dan beliau-beliau betul-betul menaruh perhatian agar kita bisa membuat cita-cita Bung Hatta itu terwujud. Nah, inilah legasi keluarga Bung Hatta kepada kita. Kemudian tanggal 10 itu kita dapat PH, tanggal 11 kita nyekar ke makam, tanggal 12 webinar. Webinar itu saya sambutan dari rumah, dan waktu itu Prof. Edi yang menyampaikan, alhamdulillah Prof. Edi sangat mendukung sekali kepada kita. Pada prinsipnya bahwa kita sudah harus betul-betul percaya, karena pendapat hukum itu bukan main-main, itu dikeluarkan oleh sebuah institusi pemerintah yang membidangi untuk urusan itu. Nah, dikuatkan lagi dengan acara di Jember tanggal 19-20, bahwa ada diskusi FGD tentang pendapat hukum itu, dan semuanya mendukung pendapat hukum tersebut. Sekarang kondisinya pihak sana memang pada kondisi yang cukup kalang kabut, sehingga saya dilaporkan ke Polres yang tanggal 10 itu, kemudian mereka juga membuat kirim surat pada Prof. Wid terkait dengan permohonan pembatalan PH, kemudian mereka kemarin juga buat press release. Nah, dari hasil diskusi Jember itu, kemudian kemarin kita mediakan, ada sekitar 20 media gitu loh, yang memuat itu, dan saya minta tolong kawan-kawan saya di masing-masing provinsi untuk 1 atau 2 saja untuk memediakan itu. Alhasil, mereka merespon dengan cara membuat press release juga, bahwa mereka lah yang benar. Jadi, sampai hari ini itu yang bisa kita lakukan, tetapi kita tetap melangkah dengan kebenaran sesuai dengan pesan teman-teman Jawa Timur, bahwa kita tetap berada pada posisi kebenaran, karena apa? Untuk itu kita melangkah. Nah, langkah sekarang pada posisi konsolidasi organisasi. Karena sekarang terornya diarahkan kepada Dirjen PP Kemenkumham. Atas dasar itu, maka Dirjen PP juga menyarankan kepada saya dan kepada kita semua, segera konsolidasikan seluruh kekuatannya Dekupin SU, begitu. Karena mereka sudah berkirim surat kepada Presiden, tembusan kepada Menteri, tentang Dekupinwil yang merasa bahwa apa yang mereka perbuat itu benar. Nanti kita punya dokumen notulis yang mereka buat, yang nyata-nyata dari notulen rapat itu nampak bahwa mereka melanggar hukum bersama-sama. Nah, itulah sampai hari ini yang bisa kita lakukan. Maka untuk bisa melakukan konsolidasi organisasi secara penuh, untuk mendukung keberadaan Dekupin yang kita semua ini, kita perlu bertemu. Bertemu sekarang ini dalam keadaan pertemuan virtual seperti ini, kita berharap tidak menjadi kendala, karena Bapak dan Ibu sekalian adalah para pendekar yang luar biasa. Arahan kita bahwa setelah pertemuan ini nanti, Ibu dan Bapak untuk bisa membuat dukungan kepada Dekupin Sri Untari, agar kemudian dukungan itu mengalir bisa ratusan surat, yang prinsipnya sekarang ini secara politik kita ini menang. Secara hukum kita ini yang menang, karena hukumnya dipegang oleh politik. Nah, ini sekarang ini mau ada pembicaraan antara Bu Mega dengan Pak Erlangga Hartarto, karena antar level bawah sepertinya Nurdin Halid kan nggak manut seperti itu. Maka kita tunggu saja, tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan, Golkar yang benar, lalu PKB, kemudian Gerindra, kemudian P3, ini sudah bersama-sama dengan kita semua. Bersama-sama dengan kita. P3 ada Menteri Bappenas, Pak Harso Mano Arfa, Golkar ada Prof. Fadel, kemudian PDI ada Pak Ahmad Basara, kemudian Gerindra ada Pak Saiful Muzani, yang Wakil Ketua MPR itu,
Dan ini semua adalah tokoh-tokoh yang akan untuk kita ajak. Saya sedang meminta bantuan pada kawan-kawan GMFK PBI agar meminta kepada induk koperasi TNI dan Polri untuk mendukung kita. Alhamdulillah beliau-beliau siap untuk mendukung kita. Jadi minimal kita dapat tambahan 4 induk dari 6 induk yang sudah sekarang sedang jalan. Beberapa teman yang lain juga sedang melobi para induk-induk koperasi agar mereka memahami kepada kita. Intinya pihak mereka tidak terima, mereka tetap akan menuntut untuk mereka ini bahwa mereka yang benar. Tapi pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Dirjen PP itu adalah pendapat hukum yang memang betul-betul dimaknai sebagai sebuah keputusan negara kepada urusan Dikopin ini. Hanya Kementerian Koperasi, saat kami kemarin di Jember, kita konsultasi virtual antara Dikopin, Kemenkumham, dan Kemenkop, bahwa Kementerian Koperasi sampai dengan belum adanya kekuatan hukum tetap, mereka tidak mau mengeluarkan APBN-nya untuk kita. Itu yang distatementkan di hadapan kita semua. Ya, nggak masalah. Kemarin itu kondisinya ketika kita lagi konsultasi itu, Pak Zabati sebagai orang yang ditugasi oleh Pak Menteri itu sudah agak tertekan. Sehingga waktu itu sebenarnya kita udah mau, Pak, tinggal gini aja loh. Nah, ini masih dalam posisi agak tertekan sehingga kita dan Profit menahan diri untuk tidak merasa tertekan. Nah, tinggal supaya Kemenkop ini merasa bahwa dirinya juga didukung, bahwa yang membombardir mereka ini sekarang adalah para Dikopinwil. Nah, karena kita ini dulu pada saat Prof. Fadel maju, itu punya Dikopinda yang banyak, maka Dikopinda inilah yang harus berkirim surat juga untuk kepentingan memberikan penguatan pada Kementerian Koperasi bahwa Dikopin SU ini, Dikopin yang dikomandani SU, ya memang Dikopin yang sah, yang sudah bisa diajak untuk menjadi mitra di dalam pemerintah bekerja. Nah, kita sebenarnya tugas kita adalah, PR kita adalah meyakinkan pada Kementerian Koperasi yang sekarang merasa belum yakin. Belum yakinnya karena apa? Karena masih merasa bahwa Dikopinwil itu masih berpihak di sana. Nah, untuk itu beberapa skenario yang pernah Pak Herman sampaikan, bahwa kalau seperti ini kita nanti lihat masa bakti mereka sampai kapan, begitu habis kita kasih caretaker, misalkan seperti itu, dan nanti kita ambil posisinya itu karena sudah habis, dan kita adalah Dikopin yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sampai sekarang per detik ini situasinya seperti itu, jadi mereka masih berusaha ingin meneror Profit dan juga teman-teman semua. Saya sebenarnya kepingin berangkat ke Jakarta, tapi saya mohon maaf sekali, 2 anak saya masuk rumah sakit. Jadi ini saya sekarang di rumah sakit rapatnya. Satu di dalam kamar saya ini, satunya lagi di depan situ, karena tadinya saya campur, mereka kok saling panas nggak henti-henti dan nggak bisa istirahat. Maka mulai pagi tadi saya pisah, sehingga biar mereka cepat pulih kembali. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon doanya supaya saya bisa mengemban tugas yang penjenengan berikan kepada saya dengan sebaik-baiknya, dan kita semuanya sehat, selamat, sukses untuk bisa mengikuti seluruh proses yang ada. Nanti kepada Pak Herman bisa menjelaskan pandangan dari sisi hukum untuk penguatan pada kita semua, agar Bapak Ibu seluruh ketua maupun pengurus Dikopinda Jawa Timur mantap, dan juga Bapak para penasehat, juga kepada para teman-teman Dikopinwil Jawa Timur, yang supaya kita ini benar-benar mantap, karena kita memang ditunggu, karena Jawa Timur dulu yang punya ide dan gagasan, maka di lain-lain tempat mereka menunggu kita. Nah, kalau nanti bisa 38 kabupaten kota, paling tidak 36 lah, suratnya langsung keluar bler bersama-sama gitu, itu sudah membuat teror sendiri untuk mereka dari kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir, sebenarnya kita diminta segera untuk melaksanakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, untuk mengisi beberapa kekosongan yang ada, dan segera diminta untuk Rakernas. Tapi itu tadi situasi pribadi saya belum bisa meninggalkan anak-anak sakit. Insya Allah minggu depan ini, insya Allah tidak sampai minggu depan nanti semuanya sudah sembuh, saya bisa on lagi untuk menuju Jakarta untuk ngurusi seluruh urusan-urusan yang
masih tersisa di Jakarta. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan kepada para senior, para sepuh dan bini sepuh. Saya mohon maaf, Bapak dan Ibu jangan segan kalau saya keliru mohon diingatkan. Kalau saya tidak benar mohon segera dibenarkan. Karena saya ini bukanlah diri saya sendiri, tapi saya bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memperbaiki Dewan Koperasi seluruh Indonesia. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Matur nuwun.